Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita, Sabtu 8 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-27. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, sebagai orang yang beriman kita menjadi istimewa di hadapan Allah. Karena berkat iman kita dipilih dan ditetapkan oleh Allah menjadi anak-anaknya, menjadi putra dan putrinya. Bukankah itu menjadi sesuatu yang istimewa dan pantas untuk kita banggakan? Tentu saja. Dalam hidup dunia saja kita membutuhkan sosok-sosok tertentu, katakanlah sosok seorang ayah, sosok seorang ibu. Dan itu selalu menggembirakan kita. Dan bukankah kita merasa sedih, kehilangan ketika sosok itu tidak lagi bersama dengan kita? Pasti. Demikianlah kita memakai analogi yang sama, sebagaimana kita didampingi, diberkati, dilindungi oleh Yesus Kristus sebagai Bapa bagi kita bersama. Dan itulah alasan kita semua untuk selalu berharap dalam sukacita, kebahagiaan dalam hidup ini. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia menekankan bagaimana kita dipilih dan ditetapkan oleh Allah sebagai putra dan putrinya untuk kemudian hidup seturut dengan panggilan itu, agar iman yang menjadi alasan ataupun dasar bagi kita pengangkatan Tuhan bagi kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi hidup kita. Atau dengan kata lain, sebagai orang yang beriman, ketika kita tidak sungguh-sungguh selalu berjuang dan berusaha mewujudkan diri kita sebagai putra dan putri Allah, maka sebenarnya sia-sia kita menjadi orang yang beriman. Dalam bacaan Injil hari ini, hal itu kembali ditegaskan oleh Yesus, bahwa pada akhirnya sebagai orang yang beriman, kita semua pasti atau seharusnya berbahagia. Namun kebahagiaan yang diharapkan oleh Yesus adalah ketika kita mau mendengarkan sabda Allah, memelihara dan melaksanakannya. Sabda Allah itu memang menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani hidup kita. Sabda Allah juga menjadi petunjuk bagi kita untuk selalu hidup di dalam dan bersama dengan Tuhan. Maka pada kesempatan ini saya mau membantu kita, mengarahkan kita semua. Pertama, bersyukur karena panggilan penetapan kita sebagai putra dan putri Allah. Apakah kita bangga dengan itu? Semoga kita bangga, bersuka cita dan terberkati karena itu. Yang kedua, kebahagiaan itu semakin sempurna di hadapan Tuhan karena kita bersama-sama setia mendengarkan, memelihara sabdanya sendiri. Sebab kita yang sudah dipenuhi oleh sabda Allah akan senantiasa hidup seturut dengan kehendak Allah. Mereka yang sudah dipenuhi dengan sabda Allah akan tetap setia mengusahakan kebaikan, memperjuangkan kebenaran, dan berlaku sebagaimana Allah telah mengasihi banyak orang. Semoga kita bisa menjadi cerminan sabda Allah yang hidup. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.